Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Najla Zahra dari kelas 11 IPA 3 nomor absen 3. Di sini saya akan menceritakan sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah sampai dengan masa keruntuhannya. Revolusi Abbasiyah. Kekhalifahan Abbasiyah berusaha menggulingkan kekhalifahan Umayyah karena mengklaim sebagai penerus sejati Nabi Muhammad SAW. Pemberontakan yang dilakukan Bani Abbasiyah didukung oleh sebagian besar orang Arab yang dirugikan dengan tambahan faksi Yaman dan mawali mereka. Muhammad bin Ali, cicit dari Abbas, kemudian mulai menjalankan kampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada keluarga Bani Hashim di Parsi pada masa pemerintahan Khalifah Umar II. Akhirnya pada 750 Masehi, Abu Abbas As-Saffah berhasil meruntuhkan dinasti Umayyah dan kemudian dilantik sebagai khalifah. Masa pemerintahan dan puncak keemasan. Selama masa pemerintahannya, kekhalifahan Abbasiyah menerapkan pola pemerintahan yang berbeda-beda. Kekuasaan dinasti ini berlangsung selama 5 abad, yakni dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1256 Masehi. Para ahli biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode, yaitu 1. Periode pertama pada tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi disebut periode pengaruh Persia pertama. Yang kedua, periode kedua yaitu pada tahun 847 Masehi sampai 945 Masehi disebut sebagai periode pengaruh Turki pertama. 3. Periode ketiga yaitu pada tahun 945 Masehi sampai 1055 Masehi. Masa kekuasaan dinasti Bani Buwayyi dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat pada tahun 1055 sampai 1194 Masehi. Masa kekuasaan Daulah Bani Saljuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Periode kelima pada tahun 1194 Masehi sampai 1258 Masehi. Masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Pemimpin yang berhasil membawa kekhalifahan Abbasiyah pada masa keemasannya yaitu Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun ar-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Watsik, dan Al-Mutawakkil. Selama pemerintahannya, Bani Abbasiyah berhasil mengkonsolidasikan kembali kepemimpinan gaya Islam dan menyuburkan ilmu pengetahuan. Faktor yang paling utama penyebab tumbuhnya peradaban ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah adalah didirikannya tempat-tempat pendidikan seperti akademi dan perpustakaan. Pada masa inilah negara Islam menempatkan diri sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Jatuhnya kekhalifahan Abbasiyah. Runtuhnya kekhalifahan Abbasiyah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti berikut. Persaingan antar bangsa. Khalifah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Namun dalam prosesnya orang-orang Persia tidak merasa puas dan menginginkan sebuah dinasti dengan staf dari negaranya. Sementara bangsa Arab beranggapan bahwa mereka istimewa dan menganggap rendah bangsa non-Arab. Oleh karena itu muncullah dinasti-dinasti yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad. Yang kedua, kemerosotan ekonomi. Meski sempat bergelimang kekayaan, kekhalifahan Abbasiyah mulai mengalami kemunduran di bidang ekonomi karena pendapatan terus menurun sementara pengeluaran mereka terus meningkat. Yang ketiga, Perang Salib. Perang Salib yang berlangsung selama beberapa periode tidak hanya menelan banyak korban, tetapi juga menimbulkan kerugian yang besar. Serangan bangsa Mongol dan jatuhnya Baghdad. Pada 1258 Masehi, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang menyerang Baghdad. Penguasa terakhir Khalifah Abbasiyah benar-benar tidak berdaya membendung tentara Mongol sebanyak itu. Jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol secara otomatis mengakhiri kekuasaan Bani Abbasiyah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.